Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Mat Faisal. Kali ini saya akan membahas soal-soal penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, di sini saya akan menggunakan cara kupu-kupu ya. Kenapa saya menggunakan cara kupu-kupu? Karena banyak juga dari anak murid saya yang lebih suka menggunakan cara kupu-kupu ketimbang harus mencari nilai KPK. Padahal menurut saya lebih enak menggunakan cara KPK ketimbang cara kupu-kupu. Tapi kayaknya anak-anak lebih nyaman menggunakan cara kupu-kupu. Tapi kita coba saja ya, karena kalau menggunakan cara kupu-kupu itu menurut saya hasilnya itu lebih angkanya akan besar. Takutnya pusing dengan angka-angka besar. Tapi kita coba saja dulu untuk menggunakan cara kupu-kupu ya. Oke, kita lanjut. Soal pertama, 3/4 ditambah 5/6. Nah, di sini kedua pecahannya merupakan pecahan biasa ya. Nah, cara kupu-kupu adalah cara menyilangkan penyebut bersilangan untuk dikalikan dengan pembilangnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi perkalian silang antara penyebut dengan pembilang dengan dikalikan silang. 6 kali 3 18. 18-nya kalian letakkan di atas angka 3. Kemudian 4 dikali silang dengan pembilang 5. Ya, 4 kali 5 20, kalian letakkan di atas 5 20. Selanjutnya setelah kalian melakukan kali silang, nah ini kan bentuknya seperti kupu-kupu kan. Kalau misalkan kalian buat lingkaran seperti yang kalian lihat, setelah kalian melakukan perkalian silang, kalian kalikan juga penyebut dengan penyebutnya, yaitu 4 kali 6, hasilnya 24. Nah, udah paham ya untuk cara kupu-kupu atau cara persilangan seperti yang kalian lihat. Nah, selanjutnya kita jumlahkan hasilnya. 18 ditambah 20 ya kan, karena soalnya kan penjumlahan. 18 ditambah 20 hasilnya 38 per penyebutnya itu 24 ya, karena sudah kalian kalikan 4 kali 6 yaitu 24. Nah, tentunya dengan menggunakan cara kupu-kupu memang terlihat mudah ya, karena langsung dikalikan gitu kan ketemu hasilnya. Tapi kalian perhatikan dulu sebelum kalian tentukan bahwa 38 per 24 ini hasil akhir, kalian lihat bahwa pembilangnya itu lebih besar ya kan, pembilangnya lebih besar angkanya ketimbang penyebutnya, maka dijadikan dulu pecahan campuran. Oke, kita akan ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 38 kalian bagi saja dengan 24. Karena kan 38 per 24 itu sama saja dengan pembagian. 38 dibagi 24, hasilnya 1. 1 kali 24, 24. Maka sisa pengurangannya adalah 14. 1 itu hasil, 14 itu sisa. Nah, cara penulisan untuk pecahan campurannya adalah hasilnya, yaitu 1 kalian letakkan sebagai bilangan aslinya di depan, kemudian sisanya 14 kalian letakkan sebagai pembilang, yaitu di atas garisnya, dan penyebutnya tetap angkanya 24 ya kan. Maka hasil dari pecahan campuran dari 38 per 24 adalah 1 14 per 24 ya kan. Nah, sebelum kalian akhiri, kalian cek lagi ya, cek dulu pecahannya 14 per 24 ini bisa disederhanakan atau tidak, bisa dikecilin atau tidak angkanya. Nah, untuk sederhana pecahan tentunya akan berkaitan dengan nilai FPB. Nanti kita cari dulu ya nilai FPB-nya ada atau tidaknya 14 dan 24. Nah, kalau sudah berkaitan dengan FPB ataupun KPK, berarti kalian harus hafal dengan bilangan-bilangan prima, karena angka-angka tersebut akan dibagi dengan bilangan prima. Oke, kita awali dengan bilangan prima angka 2, yaitu 14 bagi 2 7, 24 bagi 2 12. Nah, kedua bilangan 14 dan 24 bisa sama-sama dibagi 2. Nah, kita beri tanda lingkaran angka 2-nya. Selanjutnya ada angka 7 dan 12, kita bagi dengan angka 7 saja ya. Angka 7 kan termasuk bilangan prima. 7 bagi 7 1, 12 bagi 7 tidak bisa, kita tulis saja 12. Nah, karena salah satu angkanya sudah jadi angka 1 ya, maka kita cukupkan untuk mencari nilai FPB-nya. FPB-nya hanya satu saja tuh, angka 2. Berarti nilai FPB-nya adalah 2. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara selisih ya? Kalian tentunya tinggal kalian kurangin aja, 24 dikurang 14, hasilnya kan 10.
Nah 10 itu kan ada di perkalian 1 sama dikali 10 dan 2 dikali 5. Nah satunya kita coret saja, karena berapapun angka yang dibagi 1 hasilnya tetap sama. Nah kita bagi angka 2, 14 dan 24, kedua bilangan tersebut bisa dibagi 2. Bisa. Oke, berarti untuk selanjutnya angka 10, 14 dan 24 kalau dibagi angka 10 itu nggak bisa, karena tidak ada perkalian 10 yang hasilnya 14 ataupun 24. Begitu juga angka 5, berarti yang bisa dibagi adalah angka 2. Nah baik menggunakan nilai FEB atau selisih, hasilnya sama 2, berarti 14 per 24 pecahan tersebut kita bagi sama-sama angka 2, maka hasil akhirnya adalah 1. 14 bagi 27 per 24 dibagi 2 hasilnya 12, berarti hasil akhirnya adalah 17 per 12. Oke, paham ya anak-anak? Jadi harus lebih teliti lagi, lebih dicermati lagi, koreksi lagi, bisa disederhanakan atau tidak, bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak ya. Oke, soal yang kedua, 3 1/9 ditambah 2 per 3. Nah ini pertama pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Nah di sini akan saya gunakan dulu pengkelompokan antara bilangan asli dengan pecahannya. Nah 2 per 3, kalian perhatikan pecahan 2 per 3 itu kan tidak ada bilangan aslinya ya. Nah kita tambahkan saja 0. Nah berarti bilangan aslinya 0. Berarti kalau kita kelompokkan berarti 3 dan 0 ya. Kita kelompokkan tanda kurung ya. 3 ditambah 0 ya, karena soalnya kan penjumlahan, berarti 3 tambah 0. Kemudian penjumlahan gabungan, dan kita buka kurung antara 1/9 ditambah 2 per 3. Nah ini kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya, satu bilangan asli, satunya pecahan. Nah 3 tambah 0 itu 3, kemudian penjumlahan gabungan, dan 1/9 ditambah 2 per 3. Jangan kalian tambahkan ya, jangan kalian tambahkan 1 tambah 2, 3, 9 tambah 3, 12, itu salah. Nah karena kita menggunakan di sini kita menggunakan cara kupu-kupu ya, tentunya kalian harus kalikan silang dulu. 3 kali 1 3, 9 kali 2 itu 18 ya. Kemudian kalian kalikan juga penyebutnya, 9 kali 3 27. Seperti ini ya. Kalau penyebutnya tidak sama, kebetulan di sini saya sedang menjelaskan menggunakan cara kupu-kupu ya, bukan menggunakan KPK. Nah di sini cara kupu-kupu atau kali silang. Setelah itu kita lanjut, kita jumlahkan hasilnya ya. 3 ditambah 18 itu 21 per 27 ya. Ini hasil dari penjumlahan 1/9 ditambah 2 per 3, hasilnya itu 21 per 27. Nah selanjutnya sebelum kita gabung 3 dan 21 per 27, kalian perhatikan pecahan 21 per 27 ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran ya, karena atasnya lebih kecil daripada bawahnya. Nah selanjutnya kita perhatikan apakah bisa disederhanakan atau tidak ya. Berarti kita cari dulu nilai FPB nya antara 21 dan 27, kita bagi dengan bilangan prima. Salah satu bilangan prima kita langsung saja ke angka 3. 21 bagi 3 7, 27 bagi 3 9. Karena kedua bilangan 21 dan 27 bisa dibagi 3, maka 3-nya kita beri tanda berupa lingkaran atau lainnya ya. Selanjutnya ada angka 7 dan 9, kita langsung saja bagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 9 bagi 7 nggak bisa, kita tulis saja 9. Nah karena tidak bisa kita lingkari angka 7-nya, karena 9 tidak bisa dibagi 7, dan juga sudah ada angka 1 salah satunya, berarti kita cukupkan untuk mencari nilai FPB-nya. Maka nilai FPB-nya adalah 3 ya. Nah kalau menggunakan cara selisih, berarti tinggal kalian kurangkan dulu. 27 kurang 21 itu 6. 6 itu ada di perkalian hasil perkalian 2 kali 3 ya kan, 6. Kalau misalkan 21 dan 27 dibagi 2, bisa atau tidak? Nggak bisa ya, karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 21 ataupun 27. Nah kita coret 2-nya, berarti sisanya adalah 3. 21 dan 27 sama-sama bisa dibagi 3 ya, berarti hasilnya sama, baik selisih maupun FPB sama. Berarti 21 per 27, kedua bilangan tersebut sama-sama bisa dibagi angka 3, sama-sama bisa disederhanakan.
Oke, kita langsung saja 3 kita gabung ya. Hasil dari 21 bagi 3 itu 7, 27 bagi 3 hasilnya 9. Maka hasil akhirnya adalah 37/9. Kita lanjut soal berikutnya, soal ketiga. 4/5 ditambah 2 3/7. Nah, ini sebenarnya sama dengan soal nomor 2 ya. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kita kelompokkan saja antara bilangan aslinya. 4/5 itu kan bilangan aslinya 0 ya. Berarti 2 tambah 0 tambah 2 ya, seperti itu. Kalau kalian nggak mau nulis nolnya juga nggak apa-apa, berarti 2 doang ya untuk pengkelompokannya. Kemudian penjumlahan antara 4/5 ditambah 3/7 ya. Karena kan soalnya penjumlahan, maka yang di dalam kurung itu harus dijumlah ya. Selanjutnya kita jumlahkan 0 tambah 2 2 maksudnya. Kemudian 4/5 ditambah 3/7. Nah, ini kalian kalikan silang dulu atau cara kupu-kupu ya. Jangan lupa, ini saya masih membahas menggunakan cara kupu-kupu. Karena penyebutnya tidak sama, kalian kali silang dulu. 7 dikali 4 28, 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian penyebutnya kalian kalikan juga, 5 kali 7 hasilnya 35. Selanjutnya kita jumlahkan 28 ditambah 15 hasilnya 43/35. Nah, sampai sini sudah paham ya. Kalian kali silang dulu menggunakan cara kupu-kupu. Selanjutnya kalian boleh perhatikan 43/35. Pecahannya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Makanya kalian ubah menjadi pecahan campuran. Dengan kalian bagi saja 43 bagi 35, hasilnya 1, maka sisanya 43 dikurang 35 itu sisanya 8 ya. Nah, kita ubah dulu untuk penulisannya ya, dimana hasil itu 1, 8 itu sisanya. Nah, penulisannya itu seperti kalian lihat di video ya. 1 itu tadi kan hasilnya ya, kemudian sisanya 8 tadi, kemudian bawahnya 35 tetap sama ya. Penulisannya seperti ini, sisanya di atas, hasilnya itu sebagai bilangan yang ada di depan. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan dulu 2 dan 1 ya. 2 tambah 1 itu hasilnya 3, berarti hasilnya 38/35. Nah, sebelum kalian memutuskan bahwa itu merupakan hasil akhir, kalian cek dulu apakah 8/35 bisa disederhanakan atau tidak. Kita membuat selisihnya ya. Selisih berarti 35 kurang 8 ya, itu hasilnya kan 27. Nah, 27 itu hasil dari perkalian 3 dikali 9 ya kan. Cuma itu aja, selebihnya nggak ada. Berarti pilihannya cuma 3 dan 9 untuk kita bagi ya. 8 bagi 3 nggak bisa, 35 bagi 3 juga tidak bisa, berarti nggak bisa, kita coret. Kalau 9, 8 bagi 9 tentunya nggak bisa, karena angka 8 lebih kecil dari angka 9, berarti angka 9 juga tidak bisa. Berarti pecahan 8/35 itu tidak bisa disederhanakan ya. Berarti hasil akhirnya adalah 38/35. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 4 3/10 ditambah 2/5. Nah, ini juga sama dengan contoh nomor 2 tadi dan nomor 3 ya, sama pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Kita pisahkan dulu dengan sesama bilangan asli dan juga sesama pecahannya ya. Nah, 2/5 pecahan bilangan aslinya itu adalah 0, berarti 4 ditambah 0 kelompoknya ya. Kelompok pertama. Berikutnya kelompok kedua adalah 3/10 ditambah 2/5. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu 4 tambah 0 4. Kemudian hasil dari 3/10 ditambah 2/5. Nah, ini kita kali silang dulu. 5 kali 3 15, 10 kali 2 20. Kemudian kalian kalikan juga penyebutnya 10 kali 5 50 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan jumlahkan 15 ditambah 20 itu hasilnya 35/50. Nah, kemudian kita gabungin dulu ya, 4 digabung dengan 35/50. Nah, sebelum kalian tentukan bahwa itu merupakan hasil akhirnya, kalian cek dulu. Pertama, 35/50 ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran ya, karena atasnya lebih kecil. Nah,
berikutnya kita cek dengan apakah pecahan tersebut bisa disederhanakan. Nah, kita cari dulu menggunakan cara selisih dulu. 50 dikurang 35, 15. Nah, 15 ini kan ada di perkalian 3 kali 5 ya kan, tidak ada perkalian lain, berarti pilihannya 3 dan 5. 35 bagi 3 nggak bisa ya kan, 50 bagi 3 juga nggak bisa, kita coret, pilihannya cuma 15 ya. Nah, bagaimana cara menggunakan FPB? Sama aja ya, berarti harus kita bagi bilangan prima 35 dan 50. Kita langsung saja bagi angka 5. 35 bagi 5 7, 50 bagi 5 itu 10. Kemudian kita bagi 7 ya, 5-nya kita beri lingkaran, 7 bagi 7 1, 10 bagi 7 kita tulis saja 7. Hasilnya sama ya, 5. Berarti 35 per 50 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi angka 5 ya. Berarti hasilnya adalah 4 tetap ya. 35 bagi 5 7, 50 bagi 5 hasilnya 10. Nah, hasil akhirnya adalah 47/10. Tentunya jangan lupa untuk selalu cek apakah bisa disederhanakan atau tidak, apakah bisa dibuat pecahan campuran atau tidak ya. Soal berikutnya adalah 5/12 ditambah 1 2/3. Oke, kita lanjut dengan pengkelompokan dulu 2 dan 1 ya. Oke, 2 tambah 1, kelompok berikutnya kelompok pecahan 5/12 ditambah 2/3 ya. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 1 3, kemudian kita jumlahkan 5/12 ditambah 2/3. Nah, penyebutnya kan nggak sama, kita kali silang ya. 3 kali 5 15, 12 kali 2 24. Kemudian kita kalikan juga penyebutnya 12 kali 3 ya, itu hasilnya 36. Selanjutnya kita jumlahkan 15 tambah 24 hasilnya 39/36. Nah, kalian perhatikan pecahan 39/36 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka jadikan pecahan campuran. Nah, kita bagi saja 39 bagi 36, itu hasilnya 1 ya. 1 kali 36 36, hasil pengurangannya adalah 3. Maka 1 itu hasil, 3 itu sisa. Nah, kemudian kita ubah dulu ya, 3 sebelum kita gabungkan, kita ubah dulu 39/36 menjadi pecahan campuran tadi ya. Hasilnya kan tadi 1 ya kan. Kemudian sisanya tadi 3 di atas pembilang dan 36 tetap di bawah menjadi penyebutnya. Berarti 1 3/36. Selanjutnya, nah kalian jumlahkan dulu 3 ditambah 1 4. Nah, sekalian kalian gabungkan saja 3/36-nya. Nah, sebelum ini kalian tentukan bahwa sebelum kalian tentukan itu merupakan hasil akhirnya, kalian cek dulu ya, cek lagi 3/36 apakah bisa disederhanakan atau tidak. Kita cari dulu dengan selisih ataupun dengan FPB. Dengan selisih 36 kurang 3 hasilnya 33. 33 itu ada di perkalian 3 kali 11 ya, hasilnya 33. Nah, tentunya ada dua pilihan angka yang akan kita bagi, 3 dan 11. 3 bagi 3 bisa, 36 bagi 3 juga bisa. Kalau 11 tentunya nggak bisa, 3 bagi 11 kan nggak bisa, terlalu besar angkanya. Berarti 11-nya kita coret, hasilnya 3. Kalau menggunakan FPB juga sama ya. Berarti 3 dan 36 dibagi salah satu bilangan prima. Kita bagi angka 3, 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12. Nah, maka hasilnya 3 sama ya. Sama-sama menghasilkan angka 3. Berarti 3/36 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi angka 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah 4. 3 bagi 3 1 per 36 bagi 3 hasilnya 12. Maka hasil akhirnya adalah 41/12. Jadi dalam materi ini ya, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, kalau sudah dijadikan pecahan campuran dan juga disederhanakan itu sudah hasil akhir ya. Jadi kalian harus cek dulu pecahan, setiap pecahannya bisa disederhanakan atau tidak, bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak ya. Oke, ini saja materi soal penjumlahan pecahan biasa dan campuran berpenyebut berbeda dengan menggunakan cara kuku-kuku. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.